Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama AF Channel. Kali ini kita masih membahas prediksi soal ulangan harian tentang statistika bagian kedua, yaitu ukuran penyebaran data. Sebelum kita mulai, kita berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Bagi yang belum subscribe, silakan di terlebih dahulu. Baik, langsung saja kita mulai. Nomor 1, seorang camat wilayah A ingin mengetahui jenis penyakit pada sapi di wilayahnya. Untuk keperluan itu, diteliti masing-masing 20 ekor sapi pada beberapa kelurahan di wilayah A. Populasi kejadian di atas adalah, kita pahami dulu pengertian populasi. Populasi adalah seluruh kelompok atau kumpulan objek yang ingin diteliti. Berarti populasinya adalah seluruh sapi di wilayah A. Nah, maka inilah populasinya. Jadi jawabannya adalah B. Nanti kalau ditanyakan sampel, berarti sampel adalah yang diteliti langsung. Sapi-sapi yang diteliti langsung itu namanya nanti sampel ya. Karena populasinya yang ditanyakan berarti adalah seluruh sapi yang ada di wilayah A. Baik, kita lanjutkan nomor 2. Sekelompok data sebagai berikut: 15, 20, 22, 17, 19, 25, 16, 12. Jangkauan atau rank dari kelompok data tersebut adalah, maka kita pahami dulu bahwa jangkauan atau rank adalah data terbesar dikurang data terkecil. Berarti sekelompok data ini kita cari dulu data terbesar, yaitu 25, dan data terkecilnya yaitu 12. Maka jangkauan atau ranknya adalah 25 dikurang 12, yaitu 13. Maka jawabannya adalah yang A. Semoga bisa dipahami. Nomor 3, data 7, 5, 10, 4, 9, 6, 8, maka kuartil bawah atau Q1, kuartil tengah atau median atau Q2, dan kuartil atas atau Q3. Jadi ada 3 yang ditanya. Yang di sini adalah kuartil bawah Q1, kuartil tengah atau median Q2, kuartil atas adalah Q3. Baik, kita pahami dulu bahwa kuartil adalah data atau nilai yang membagi data yang telah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama, yaitu kuartil bawah atau Q1, kuartil tengah atau median Q2, dan kuartil atas Q3. Berarti yang telah diurutkan, datanya kita urutkan dulu ya. Jadi pengertiannya nanti kita cari Q1, Q2, dan Q3. Kita urutkan dulu datanya dari yang terkecil, berarti datanya ada 7. Nah, untuk memudahkan, kita cari adalah Q2-nya dulu atau kuartil tengah atau median. Median ini adalah yang membagi sekelompok data ini menjadi 2 bagian. Berarti karena ada 7, berarti kita bagi 2, sebelah kiri 3, sebelah kanan 3, berarti pembatasnya adalah 7 ya. Jadi pembatasnya adalah 7. Jadi ini adalah Q2-nya, kuartil tengah atau mediannya. Kemudian kuartil 1 membagi sekelompok data sebelah kiri. Sebelah kiri ini ada 3, kita bagi menjadi 2 lagi. Berarti pembatasnya adalah 5, supaya sebelah kirinya 1, sebelah kanannya 1. Jadi ini adalah Q1, kuartil bawah. Sedangkan Q3 adalah membagi sebelah kanan. Sebelah kanan ini ada 3 angka, 8, 9, 10. Maka pembatasnya adalah nanti 9. 9-nya adalah Q3. Maka setelah kita dapati kuartil bawahnya 5, kuartil tengahnya atau mediannya 7, dan kuartil atasnya atau Q3-nya adalah 9. Jadi urutannya adalah 5, 7, dan 9. Maka jawabannya adalah yang B. Semoga bisa dipahami. Ini banyak datanya 7 ya, nanti tergantung banyak datanya cara mengerjakannya ya. Jadi diperhatikan baik-baik. Sehingga kelompok data ini terbagi menjadi 4 bagian ya, sebelah kiri, terus sebelah sini lagi, dan ini lagi. Jadi terbagi menjadi 4 bagian. Kita coba yang kedua.
Nilai dari 10 anak 90, 45, 50, 70, 65, 80, 60, 50, 95, 65. Maka nilai kuartil bawah Q1, kuartil tengah atau median Q2, kuartil atas Q3. Berturut-turut adalah seperti biasa, kita urutkan dulu datanya ya. Jadi urutan datanya, ternyata datanya ada 9. Kalau datanya ganjil berarti ada satu nilai tengahnya. Kalau ada 9 berarti kita cari Q2-nya dulu ya, yang membagi sekelompok data ini menjadi dua bagian. Maka kita cari nanti Q tengahnya dulu, kuartil tengahnya, yaitu 65. Karena di sebelah kirinya ada 4, sebelah kanannya juga ada 4. Maka Q2-nya adalah 65 nantinya ya. Kemudian Q1 berarti membagi sekelompok data ini menjadi dua bagian. Karena ada 4, berarti kita tidak bisa menggunakan satu angka. Berarti di antara angka ini ya, supaya sebelah kirinya ada 2 dan sebelah kanannya juga ada 2. Ya, maka Q1-nya, kuartil bawahnya, pembatas antara ini. Berarti Q1-nya adalah 50, tambah 50 dibagi 2, jadi tetap 50. Sedangkan kuartil atasnya nanti membagi sekelompok data ini menjadi dua bagian juga. Pembaginya juga ada di sini. Pembatas antara 80 dan 90. Karena kalau kita ambil 80, berarti di kanan 2, di kiri 1 nggak sama ya. Atau kita ambil 90 juga tidak sama. Di kanan, di kiri 2, di kanan 1. Berarti yang adil adalah pembatasnya di sini. Berarti Q3 kuartil atasnya adalah antara 80 dan 90, berarti 80 tambah 90 bagi 2, yaitu 85. Maka Q1 kuartil bawahnya 50, kuartil tengahnya 65, dan kuartil atasnya 85. Maka jawabannya adalah yang D. Semoga bisa dipahami. Karena ini banyak datanya, ada 9 ya. Kita lanjutkan nomor 5. Sudut pusat untuk data bulan Januari pada diagram lingkaran di bawah ini adalah sudut pusat. Berarti kita cari berapa sudutnya di sini. Nah, sedangkan yang diketahui adalah prosentase ya. Prosentase jumlahnya berapa? Prosentase jumlahnya adalah 100% ya. Satu lingkaran ini 100%. Berarti prosentase Januari dulu kita cari ya. Prosentase Januari adalah 100%, dikurang prosentase Februari, prosentase Maret, prosentase April, dan prosentase Mei. Kita tulis di sini persentase Februarinya 20, Maretnya 30, Aprilnya 25, dan Mei-nya 10. Maka 100 dikurang 20, kurang 30, kurang 25, kurang 10 adalah 15%. Berarti prosentase Januarinya adalah 15%. Baru ketemu prosentasenya ya, belum derajatnya. Prosentase ini kita rubah menjadi derajat ya. Menjadi derajat, kita cari prosentase. Sudut pusatnya adalah prosentase Januari dibagi 100%. Karena prosentase itu 100% ya. Jadi pembaginya 100%. Dikali sudut lingkaran. Sudut lingkaran kita tahu berapa? Sudut lingkaran adalah 360 derajat. Walaupun di sini tidak diketahui, kita harus tahu bahwa sudut lingkaran itu adalah 360 derajat. Berarti persentase Januarinya 15% bagi 100% kali 360. Persentase bagi persentase, persentasenya hilang. 15 dibagi 100 berarti bisa dibagi 5 ya. Ini dijadikan desimal saja 0,15. Bisa juga dijadikan pecahan ya, sebetulnya sama saja. Dikali 360 dikalikan berarti 54 derajat. Berarti sudut pusat dari bulan Januari adalah 54 derajat. Sini 54 derajat. Kalau ditanyakan bulan Maret juga sama. Maret 30 derajat dibagi 100% dikali 360 juga ya. Semoga bisa dipahami. Itu pengembangannya saja. Nomor 6. Diagram lingkaran di bawah ini menunjukkan
bidang studi yang paling disukai oleh siswa pada suatu kelas yang terdiri pada dua kelas yang terdiri dari 60 anak. Banyak siswa yang paling menyukai bidang studi PS, ya, bidang studi PS. Karena yang diketahui derajat, berarti langsung kita cari derajatnya. Satu lingkaran berapa derajat? 360, ya. 360 derajat, IPA-nya ini berapa? IPA-nya tidak ada ukuran derajatnya, tapi kita paham bahwa ini adalah tambang siku-siku. Siku-siku adalah 90 derajat, berarti IPA-nya adalah 90 derajat, dan matematikanya juga siku-siku adalah 90 derajat. Berarti yang sudah ada adalah 90 tambah 90, 180 tambah 60, 240. 240. Berarti sudut IPS-nya adalah 360. 360 dikurang 90 dikurang 90 dikurang 60. Maka sudut IPS-nya adalah 120 derajat. Supaya jumlahnya 360. Nah, sekarang yang ditanya yang suka IPS berdasarkan sudut IPS. Berarti sudut IPS dibagi sudut lingkaran dikali jumlah siswa, ya. Karena yang ada adalah sudut, berarti kita bandingkan dengan sudut lingkaran. Sudut IPS dibagi sudut lingkaran dikali jumlah siswa. Berarti sudut IPS-nya 120 derajat dibagi 360 derajat kali 60. Derajat dibagi derajat hilang, ya. Nah, ini habis ya. 12, nolnya juga bisa kita coret. 12 per 36 berarti kita bagi 12 saja, 1 per 3 ya. Jadi ini dibagi 12, 1 per 3. 1 per 3 kali 60 atau 60 dibagi 3 adalah 20. Berarti jumlah siswa yang suka IPS adalah 20 anak. Semoga bisa dipahami. Ini agak sulit untuk memahaminya, cuma harus perlahan-lahan betul-betul supaya bisa dipahami ya. Nomor 7, diagram di bawah ini menggambarkan besarnya persentase luas daerah yang ada pada suatu negara. Luas daerah seluruhnya 300 juta hektar, maka luas daerah hutan adalah hutan ya. Ini persentase ya. Berarti kita cari persentase hutannya dulu ya. Persentase hutan ingat 100% dikurang 48 dikurang 17 dikurang 15. Jadi persentase hutannya adalah 20%. 20-nya dari mana? Tadi saya katakan 100 dikurang 48 dikurang 17 dikurang 15. Hasilnya 20 ya. Pahamin lagi soal-soal sebelumnya. Sudah dapat persentase hutannya, kita cari luas hutannya, yaitu persentase hutan 20% dikali 300 juta. Persentasenya hilang, nolnya kita coret 1, 2 per 10, bisa dibagi 2 ya, 2 dibagi 2, 1, 10 dibagi 2, 5, jadi 1/5 ya. Ini sudah praktis aja, nanti kalian pahami pelan-pelan dulu ya. Kalau belum paham, perlahan-lahan pahami. Nanti kalau sudah mahir pasti langsung bisa. Kemudian 300 juta dibagi 5. Kita nggak perlu hitung 300 jutanya ya. Kita hitung aja 30 dibagi 5. 30 dibagi 5 adalah 6 ya. 6 nolnya masih ada 7. Karena dikali 1 ya tetap saja ya. Jadi 6 ditambah nolnya 7. Jadi 60 juta hektar. Jadi luas daerah hutan adalah 60 juta hektar. Semoga bisa dipahami. Nomor 8, diagram di bawah ini menunjukkan kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti oleh 60 siswa. Ya, jadi ada 60 siswa. Yang ditanya banyak siswa yang mengikuti ekskul menari. Nah, kita cari dulu menari. Nah, ya. Ini sudutnya belum diketahui menari, harus dicari dulu sudut menarinya ya. Sudut menari adalah 90 derajat ya. Jadi di sini 90 derajat. Musiknya 36, 24, 72 berarti
karena diketahui derajat, satu lingkaran adalah 360 derajat ya. Jadi 360 derajat dikurang 36 dikurang 54 dikurang 72 dikurang 90. Ini ya. Ini kira-kira seperti ini. Atau 360 dikurang poli 90 dikurang 72 pencaksilat dikurang 54 basket dikurang musik 36. Jadi hasilnya sudut menari adalah 108 derajat. Ini 108 derajat. Karena yang ditanyakan eksul menari yang diketahui sudut, berarti sudut menari dibagi 100 derajat, 360 derajat ya. Karena sudut, kalau sudut 360 baginya. Kalau persentase ditanyakan persen ya. Kalau yang diketahui persentase. Kalau yang diketahui sudut, berarti pembagi sudutnya 360. Berarti ini 360 dibagi 60 boleh ya, 6 ya. Jadi kita bagi silang saja, 6. 108 dibagi 6 adalah 18 ya. Kalau dikali 1 tetap saja nggak berubah ya. 108 dibagi 6 adalah 18. Jadi 18 siswa untuk anak yang suka menari. Nomor 9 kita lanjutkan. Tinggi rata-rata 10 anak adalah 165 cm. Setelah 10 anak satu orang keluar, maka tinggi rata-ratanya menjadi 166 cm. Berapa tinggi anak yang keluar? Kita pahami tinggi rata-rata 10 anak. Ini kira-kira kita tulis rata-rata 10 anak 165. Kemudian satu orang keluar, berarti tinggal 9 ya. Tinggi rata-rata 9 anak adalah 166. Nah, sekarang kita cari dulu dari rumus rata-rata ya. Yang 10 anak ini. Berarti rumus rata-ratanya adalah jumlah tinggi anak dibagi 10. Jumlah tinggi anaknya karena anaknya tidak diketahui, harusnya kan diketahui anak pertama tingginya berapa, anak kedua tingginya berapa, anak ketiga tingginya berapa. Karena tidak diketahui, berarti langsung saja kita jumlahkan tinggi 10 anak. Kita masukkan angkanya, rata-ratanya 165, jumlah tinggi 10 anak dibagi 10. 10 ini kita pindahkan ke kiri, pembagi, pindah ke kiri jadi perkalian. Jadi 165 dikali 10. Maka jumlah tinggi 10 anak adalah 1655. 1650, maaf ya. Jumlah tinggi 10 anak. Nah, sekarang 9 anak. Ya, rumusnya tadinya kan ada 10 ya. Sekarang menjadi 9, maka rata-rata tinggi 9 anak adalah jumlah tinggi 9 anak dibagi 9 ya. Jumlah tinggi 9 anaknya dari mana? Karena tadi ada yang keluar 1. Jumlah 10 anak dikurang 1 anak yang keluar ya. Jadi di sini dikurang 9 ini dari 10 dikurang 1, satunya yang keluar. Maka kita masukkan angkanya, rata-ratanya 166, jumlah tinggi 10 anaknya 1650, jumlah anaknya ada 9. 9-nya kita kalikan ke kiri, pembagi dipindahkan ke kiri jadi perkalian. 166 dikali 9 adalah 1494 sama dengan 1650 dikurang X. Negatif X ini supaya positif kita pindahkan ke kiri. Jadi negatif X supaya pindah, supaya positif pindahkan ke kiri jadi X ya. Nah, 1494-nya di kiri positif, pindahkan ke kanan jadi negatif dia. 1494. Jadi X sama dengan 1650 dikurang 1494. X itu apa? X adalah nilai anak yang keluar ya. Nilai anak yang keluar. Berarti X-nya adalah 156. Jadi tinggi anak yang keluar adalah 156 cm. Maka jawabannya adalah yang C. Semoga bisa dipahami.
Pahami perlahan-lahan dulu. Nanti kalau sudah paham, itu akan lebih mudah untuk eh, memahami selanjutnya ya. Kita lanjutkan nomor 10. Nilai rata-rata ulangan matematika 7 orang siswa 6,5. Masuk nilai 1 ulangan susulan rata-ratanya menjadi 6,7. Maka nilai anak yang terakhir yang ikut ulangan susulan adalah, nah ini hampir sama yang tadi ya. Yang pertama rata-rata 7 anak 6,5. Yang kedua masuk 1 anak ulangan susulan. Kalau masuk kan bertambah ya. Yang tadinya 7 anak menjadi 8 anak. 8 anak rata-ratanya 6,7. Sama ya seperti yang tadi ya. Rata-rata 7 anak adalah jumlah nilai 7 anak dibagi 7. Ini 6,5. Nah, seperti ini. 7-nya pindahkan jadi perkalian. 6,5 dikali 7. Jadi jumlah dari nilai dari 7 anak adalah 45,5. Sekarang ada 8 anak. Rata-ratanya 6,7. Maka rumusnya adalah jumlah 8 anak ditambah bagi 8 ya. Berarti rata-ratanya 6,7. 8-nya dari mana? Jumlah 8 ini adalah dari 7 anak ditambah 1 anak yang ulangan susulan ini. Ini adalah ulangan susulan 1. Berarti jumlah yang 7 anaknya berapa? Nah, jumlah yang 7 anaknya adalah 45,5 ini ya. Kemudian rata-rata dari 8 anaknya 6,7. 8-nya pembagi di kanan, ini kita pindahkan ke kiri jadi perkalian. 6,7 dikali 8. Kita kalikan, ini 45,5 ditambah X. Kita kalikan adalah 53,6. Sama dengan 45,5 tambah X. 45,5-nya pindahkan ke kiri karena X-nya sudah positif. X ini boleh di kanan, boleh di kiri sama saja ya. Jadi X-nya sudah positif, pindahkan 45,5-nya positif juga menjadi negatif. Jadi 53,6 dikurang 45,5 jadinya adalah 8,1. X ini siapa? X ini adalah nilai anak yang ikut susulan. Jadi nilai anak yang terakhir yang ulangan adalah 8,1. Maka jawabannya adalah yang B. Semoga bisa dipahami ya. Kemudian nomor 11, berat badan rata-rata 20 murid pria 48 kg, sedangkan berat badan rata-rata 15 murid wanita 52 kg. Berapa berat badan rata-rata seluruh murid? Berarti kita cari dulu, prianya ada 25, berat rata-ratanya ada 48 kilo. Wanitanya ada, ini N ini menanyakan banyaknya ya. Banyaknya wanita 15, rata-rata wanitanya 52 kilo. Maka yang ditanyakan adalah berat rata-rata seluruh murid. Berarti itu adalah rata-rata gabungan. Rata-rata gabungan rumusnya adalah jumlah pria dikali rata-rata ditambah jumlah wanita dikali rata-rata wanita. Tambah jumlah pria ditambah jumlah wanita. Jumlah prianya adalah 25, rata-rata tingginya 48, jumlah wanitanya 15, rata-rata tingginya 52 ya. Nah, jumlah prianya 25 dan wanitanya tadi 15. Kita masukkan angkanya seperti ini ya. 25 kali 48 ditambah 15 kali 25 dibagi 25 tambah 15 ya. Kita hitung 25 kali 48 1200, 15 kali 52 780, 25 tambah 15 40. 1200 tambah 780 adalah 1980 dibagi 40. Maka hasilnya adalah 49,5. Jadi tinggi badan rata-rata seluruh murid, maaf berat badan ya.
Berat badan rata-rata seluruh murid adalah 49,5 kg. Jawabannya adalah yang B. Semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan nomor 12. Dalam sebuah kelas, rata-rata nilai matematika kelompok wanita 56, sedangkan kelompok pria 64. Jika rata-rata kelasnya adalah 58, maka perbandingan banyak wanita dan pria adalah, kita lihat dulu rata-rata nilai matematika wanita. Nilainya, wanitanya, rata-ratanya 56. Nah, banyak wanitanya tidak diketahui, kita tulis saja wanita ya. Banyak wanitanya wanita ya. Banyak wanitanya tidak ada, jadi kita tulis saja W. Rata-rata prianya adalah 64, banyak prianya juga kita tulis dengan P. Sedangkan rata-rata gabungannya, rata-rata kelasnya adalah 58. Maka kita tulis rumus rata-rata gabungan ya. Rata-rata gabungan adalah ya, banyaknya wanita dikali rata-rata wanita ditambah banyaknya pria dikali rata-rata pria dibagi jumlah wanita ditambah jumlah pria. Karena jumlah wanita dan prianya tidak ada, jadi kita tulis W dan P saja. W kali 56, rata-rata wanitanya 56, P dikali 64 dibagi W ditambah P. 56 kali P jadi 56W, P dikali 54 jadi 64P ya. Jadi P dikali 64 jadi 64P. Dibagi W per P. Nah ini W plus P ini kita pindahkan ke kiri jadi perkalian ya. Jadi W plus P kita pindahkan ke kiri jadi perkalian. Ini kita kasih kurung karena dia terdiri dari dua suku ya. Dua variabel ini ya. Dua suku. Berarti ini kita kasih kurung. Nah ini berarti yang di dalam kurung dikali dengan 58 yang ada di depannya. 58 dikali W, 58 dikali P. Berarti 58W ditambah 58P sama dengan 56W ditambah 64P. W dengan W kita gabung, P dengan P kita gabung. W-nya yang lebih banyak di kiri, 58. Ini 56, berarti 56-nya kita pindahkan ke kiri, positif jadi negatif ya. P-nya 64 di kanan, P-nya di kiri 58, maka 58P-nya kita pindahkan ke kanan, positif juga jadi negatif ya. Jadi seperti ini. 58W dikurang 56W. 56W-nya dari mana? Dari sini ya. Ini positif, pindahkan kemari jadi negatif. 64 sama dengan 64P dikurang 58P. 58P-nya dari mana? Dari sini ya, dari kiri ya. Positif pindahkan ke kanan jadi negatif. Kemudian ini kita buat W dikurang W, 58 dikurang 56 berarti 2W ya. 2W 64 dikurang 58 berarti 6P ya. Sudah sampai sini kita lihat pertanyaannya. Perbandingan banyak wanita dan murid, wanita dan pria. Berarti wanitanya di atas, prianya di bawah. Perbandingan wanita dan pria. W dan P ya. Berarti W dan P, P-nya ini kita pindahkan ke kiri. Jadi di bawah pembagi ya. Jadi P di kanan perkalian, 6P ini berarti 6 dikali P, pindahkan ke kiri jadi pembagi. 2 di kiri jadi perkalian, pindahkan ke kanan juga jadi pembagi. Jadinya seperti ini. W per P sama dengan 6 per 2. 6 per 2 disederhanakan dengan cara dibagi bilangan yang sama, yaitu dibagi 2. 6 dibagi 2, 3. 2 dibagi 2, 1. Jadi W per P adalah 3 per 1 atau 3 banding 1. Maka jawabannya adalah B, 3 banding 1.
wanita berbanding pria 3:1. Nanti kalau ditanyakan pria, kalau seandainya pria ditanyakan pria berbanding wanita, berarti 1:3, terbaliknya saja. Semoga bisa dipahami ya semuanya. Jangan lupa diulang-ulang kembali dan tetap semangat untuk belajar matematika. Demikian bersama AIB Channel, belajar untuk berbagi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.